Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dek lai karih jawaban salam lain tak langang rasanya. Satu orang bisa 1000 Ustaz. Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pengurus masjid beserta jemaah maghrib sekalian, jemaah Masjid Raya Paninjauan, kita semua yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Allah terima amal-amal kita, Allah istiqamahkan kita di atas kebaikan sampai kita berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang kita berada sebentar lagi esok hari di tanggal 17 Agustus. Di malam ini adalah malam tanggal 16. Besok kita berada di tanggal 17 Agustus. Jadi kajian kita pada malam ini memang spesial sedikit Ibu. Jadi memang spesial Dirgahayu kemerdekaan. Jadi tepat besok hari itu adalah 79 tahun proklamasi kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Jadi pada malam kini awak mengkaji secara khusus tentang betapa berharganya nikmat kemerdekaan. Betapa berharganya nikmat diberi rasa aman. Sebab biasanya kita menganggap nikmat itu selalu bentuknya materi, uang, kemudian harta, kemudian rumah dan yang semacamnya. Padahal nikmat Allah itu sangat banyak, dan salah satu yang alhamdulillah kita dapatkan adalah kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita membaca doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, doa-doa Nabi Ibrahim itu diantara doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Beliau meminta supaya negeri Makkah itu dijadikan negeri yang aman. Wa idqala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan aminah. Itu doa Nabi Ibrahim.
Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, maknanya Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri Makkah ini, jadikan negeri Makkah ini menjadi negeri yang aman. Jadi kenapa Nabi Ibrahim minta negeri Makkah ini negeri yang aman? Karena beliau tinggal saat itu di Makkah. Dari siku pelajaran dia awak, hendaklah kita berdoa tidak hanya mendoakan diri kita. Ibu-ibu apa-apa biasanya kalau berdoa yang didoakan apa? Rezeki. Itu apa lah bu? Kan kawak saja kan? Itu doa awak sayangnya cik. Doa awak tu mohon maaf kebanyakan egois. Rata-rata kita hanya mendoakan diri kita. Diterima amal sia, amal awak. Diampuni dosa sia, dosa awak. Diagi rezeki sia, rezeki awak lo. Kalau minta rezeki itu biasanya tu agak khusus kita tu menitiak ya mata tu. Sesekali lah ya. Jadi ratu-ratu awak tu banyak berdoa itu hanya untuk diri awak saja. Sehingga dikecilkan banyak kita itu dalam berdoa tu masih egois. Jarang kita yang melebarkan doa itu Bapak Ibu. Jarang kita yang melebarkan doa sampai awak mendoakan negari awak. Jarang tu. Kalaupun ada biasanya basa-basi saja tu dalam doa-doa formal. Tapi doa sehari-hari kuah jarang. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan negeri ini, negeri Makkah ini negeri yang aman. Artinya ada sunnah awak mendoakan negari di mana awak tinggal. Negeri di sini bisa negeri dalam makna yang kita bantu negari awak kuah. Ataupun yang lebih luas lagi adalah negeri kita, Indonesia. Ya. Itu makanya Makkah itu menjadi negeri yang aman dan itu adalah buah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Besok hari tanggal 17 Agustus tahun 2024. 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu kalau awak calik kepada sejarah hijriahnya, itu harinya hari Jumaat. Harinya hari Jumaat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Itu secara hijriahnya. Hari Jumaat 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Dan kemerdekaan yang kita dapatkan itu tidak semata-mata karena usaha kita. Kalau semata-mata usaha awaknya, tak akan bisa kita merdeka. Karena musuh yang kita hadapi terlalu kuat. Musuh yang kita hadapi terlalu hebat dibandingkan persenjataan yang kita miliki. Mereka memiliki senjata-senjata yang canggih, sementara awak hanya memiliki bambu runcing. Secara akal sehat, kita tidak akan menang. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. 3,5 abad. Dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Kecil awak kok leka dijajah di Jepang kok lega kalamak rasanya. Dek lain masih berdunsanak sama-sama negara Asia. Rupanya keluar dari muncung buaya, baik muncung harimau. Hampir-hampir sama rasanya. Masing-masing punya peninggalan. Kalau Belanda apa peninggalannya bu? Apa peninggalan Belanda? Belanda pai ana tinggal kini. Jalan, rel kereta api, boleh jembatan, apa boleh? Durian.
Ya, entah you tidak ada tahu waktu tu. Hukum Belanda. Ratu-ratu hukum yang awak pakai kau Belanda. Belanda pai tinggal hukumnya. Jepang apa peninggalannya? Lubang kolam tu banyaknya tu. Lubang Jepang. Apa lagi? Terompa. Nak. Iya. Ya nak. Itu peninggalannya tu. Inggris pergi tinggal bahasanya. Rata-rata semua negeri yang pernah dijajah Inggris itu semuanya pandai bahasa Inggris. Karena itu Malaysia itu bahasa Inggris bukan bahasa asing, tapi bahasa kedua. Semua penduduk Malaysia itu pandai bahasa Inggris. Makanya jarang orang Malaysia tu ketika pergi haji, pergi umrah, sasek jarang. Sebab orang Saudi itu, orang terdidiknya pasti pandai bahasa Inggris. Hanya tanyanya tu. Wajah awak jo Malaysia kan mirip-mirip tu. Mirip. Wajah awak mirip jo Malaysia. Orang Arab Saudi itu bisa membedakan ini orang Indonesia, ini orang Malaysia, bisa dia bedakan. Bagaimana caranya? Satu, kalau pakai mengkenah dia tertutup dagunya, tu Malaysia tu Melayu tu. Coba bapak lihat jilbab Malaysia itu tutup dagunya. Karena dalam mazhab Syafi'i dagu itu adalah aurat. Dan mazhab resmi di Malaysia adalah mazhab Syafi'i. Bapak ibu ada cari orang Malaysia tertutup itu. Kalau awak kan terbuka sikau. Malaysia tak tertutup. Itu tanda orang Malaysia. Yang kedua, orang Arab Saudi itu nyuajak mengecek bahasa Inggris dia. Kalau pandainya menjawab itu Malaysia, tapi ngangak saya itu orang Indonesia tu. Yes no saya dapatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Banyak negara yang merdeka itu adalah pemberian dari penjajahnya. Dia lama dijajah, dilapian lagi. Tapi tidak dengan negara kita. Awak merdeka kau bukan hadiah, bukan pemberian begitu saja, tapi hasil perjuangan. Tapi hasil perjuangan saja tidak pun akan sampai. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ambo dulu ketik-ketik ketika sekolah cok bacanya kok. Ambo yakin awak cok jom baca dulu kok. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi bangsa kita, pendiri bangsa kita, pejuang bangsa kita dahulu mereka sudah mengakui bahwasanya kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah, bukan atas perjuangan mereka semata. Yang mengantarkan kita merdeka itu adalah rahmat Allah. Coba ibu-ibu apa-apa cadik gini. Kemerdekaan yang didapatkan karena rahmat Allah itu hari ini, aturan Allah itu ditinggalkan Bapak Ibu. Kau yang baru heboh ke petang. Kasus apa? Kasus Paskibraka. Pasukan pengibaran bendera pusaka. 18 siswi SMA se-Indonesia yang pada asalnya mereka berjilbab dipaksa untuk membuka jilbab. Bekelah dia, ketua BPIP. BPIP ini ketuanya ni kiai pula lagi. Mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak ada kami memaksa.
Leka mungkin Bapak Ibu. Mungkin memaksa kalimatnya tidak, tapi kalimatnya mungkin begini. Kalau kalian tidak mau membuka jilbab, kalian tidak akan tampil. Sementara anak-anakku tentu ingin tampil. Sejak SD nyoba jilbab lai. Sejak SD dididik de orang gaeknya, nyuaja de orang gaeknya jilbab itu wajib. Itu bukan pilihan, itu kewajiban. Atibo di situ nyopasu anak-anak tu membuka jilbab. Akhirnya beredarlah foto mereka dalam keadaan tidak memakai jilbab. Heboh negari debuatnya. Apalagi dunia maya, heboh. Pemerintah daerah Sumatera Barat, termasuk MUI Sumatera Barat, termasuk MUI Pusat. Heboh dunia maya, media sosial. Sesudah itu diklarifikasi. Kita kan hanya untuk sekedar menaikkan bendera saja, membuka. Nanti sudah itu pasang lagi. Aku tidak mengerti ke? Jadi kalau menaikkan bendera, tolong buka dulu. Bekolah selesai, pasanglah lihat. Apakah itu tanda orang tidak mengerti? Dalam akidah kita kaum muslimin, menutup aurat itu kalau sudah ada orang lain yang bukan mahram, hukumnya wajib. Allah heboh orang Bapak Ibu, baru minta maaf. Baru dirubah aturan tu. Itu harus terus diproses, Pak. Tak selesai dengan maaf. Maafkan sela. Hanya nampaknya muji-uji awak kok. Leka bereaksi orang Islam kok. Kalau le bereaksinya, mundur wak. Tapi kalau niang-niang saya, wak tarwiyat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bayangkan nikmat yang didapatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aturan-aturan Allah tu diingkari Bapak Ibu. Kepatang mungkin awak dapat lo berita yang lebih heboh lagi. Sekolah dicanangkan untuk menyediakan kondom gratis. Tak jadi makan siang gratis loh, kondom gratis jadinya. Untuk anak sekolah. Berarti secara tidak langsung mereka dipersilahkan untuk berzina. Silakan berzina, tapi dengan catatan tidak hamil. Kan sama gitu tuh. Ambo pernah ada pertanyaan jamaah ketika pengajian Bapak Ibu, tapi lagak langang orang baru bertanya balik. Tanya je Ustaz. Ambo itulah dia Ustaz kuah. Sebenarnya ambo cerituan ko aib ambo. Tapi ambo ingin apa kira-kira solusinya. Ambo anak ambo Ustaz teledornya. Sempatnya yo bitu-bitulah. Yo pacarnya tu pakai itu. Tapi alhamdulillah leda hamil dok. Pakai alhamdulillahnya bacanya Pak. Padahal yang berdosanya bukan hamilnya, yang berdosanya adalah zinanya, perbuatannya itu yang berdosa. Jadi coba bayangkan kemerdekaan yang dikaruniakan oleh Allah dengan rahmatnya, bukan semata-mata karena perjuangan. Hari ini Bapak Ibu dinodai dengan hal-hal yang seperti ini. Ambo ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, betapa kemerdekaan itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan apa yang perlu kita luruskan termasuk Bapak Ibu, ambo yakin orang sudahku kemaduan acara banyak-banyak. Kita kaji sedikit apa lomba yang boleh, apa lomba yang tidak boleh. Jadi wak kaitkan dengan kajian wak bulan lalu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi mengatakan, "Man asbaha fi yaumihi mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumi
faka'annama hizat lahu dunia. Siapa orang yang bangun di waktu pagi, sehat badannya. Pertama apa? Sehat badan. Ya. Yang kedua, wa aminan fi sirbih, aman lingkungannya, aman. Wa indahu qutu yaumih, ada yang dimakan untuk hari itu. 3 disebut Nabi. Siapa yang jago di waktu pagi, sehat badannya, aman lingkungannya, ada yang akan dimakan untuk hari itu, bukan sepekan, bukan sebulan, untuk hari itu. Lain ada dia awak ketiga-tiganya Pak Ibu? Lain tak? Ketiga-tiganya ada dia awak. Apa kecil Nabi? Faka'annama hizat lahu dunia, maka sungguh dia telah mendapatkan kekayaan dunia. Lakayonya namanya tu. 1, sehat badan. Jangan dianggap sehat badan kau nikmat ketek Pak Ibu. Banyak orang ketika ditanya, "Ba khabar Pak? Le sehat Pak?" Aja bantu Pak. Badan le sihat tapi badan senyok. Tu kan mau ujung-ujungnya tu Pak. Tu kan tak mantap tu. Tu kufur nikmat namanya tu. Badan le sihat tapi badan sehat. Cubalah banyak orang yang sehat angku-angku tapi badan tak sehat tu. Sambut tu Pak. Sehat itu mahal Bapak Ibu. Orang kalau sudah sakit, apapun yang dia punya tidak bisa dia merasakan. Ya. Jangan bertanya enaknya makanan kepada orang sakit. Awak itu kadang perangi awak lah sakit kawan, ada yang kelemak. Tu gaya namanya tu. Ini sedang terbaring di rumah sakit Pak. Yang kelemak rasanya Pak. Cuba sedang siap kini, cucu tanya kini Pak. Ya kalau you tanggungjawab membalik tu Bu. Ya. Kemudian yang kedua kok, wa aminan fi sirbih, aman. Tak ada parang, tak terdengar bunyi bom, tak terdengar bunyi ledakan. Itu nikmat gadang Bapak Ibu. Palestina lebaran hilang tu Pak. Palestina tu dulu Bapak Ibu aman Pak. Aman dulu Palestina tu. Tiba Yahudi Israel menumpang. Kalau bahasa awaknya ibu punya rumah, tiba orang kesusahan, ibu dielok, ibu tumpangan. Rupanya sudahnya menumpang di punya orang Bapak Ibu. Nyo punya channel kate. Hanya urus sertifikat rumah tu nyo punya Pak. Nyo si orang punya rumah yang asli. Itulah perangai orang-orang Israel. Dulu aman, saya melihat foto-foto Palestina tahun 1930. 1925. Indah sekali Palestina itu dulu. Ya. Palestina itu adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi awak tu punya hutang kepada Palestina tu. Yang punya hutang kepada Palestina bukan hanya kaum muslimin. Untuk peduli kepada Palestina tidak perlu menjadi seorang mukmin, cukup menjadi manusia saja. Cukup menjadi orang Indonesia saja. Boleh awak manusia, awak orang Indonesia dan awak seorang mukmin. Tibonyo ke negari orang, tibonyo ke tempat orang, tabah acaranya, hanya ngaku-ngaku itu punyanya, nem punyo aslinya usianya Pak Ibu. Tak mau orang pai paknya tembak-tembaknya, itulah nyoto. Ya. Kini ada orang yang tak ngerti sejarah kecilnya. Dia mengalah selah, pai selah dari situ. Tu kan tak ngerti namanya tu. Ya.
Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga apa? Wa indahu qutu yaumi. Ada yang dimakan untuk hari itu. Pertama sehat badan, yang kedua aman, yang ketiga ada yang dimakan. Allah dapat ketiga-tiga kuah akicik Nabi. Faka'anna mahizat lahu dunia. Maka kamu sudah mendapatkan kekayaan dunia. Lah kayu awak nama itu. Jadi sebenarnya tidak ada awakku yang benar-benar susah tu tidak ada dah. Kecuali tiga ku ada cik dan tidak ada. Cuma kurang apa? Apa yang kurang Pak Ibu? Kurang syukur. Apa sebab awak kurang syukur? Kerana awak banyak mencaliak katih. Awak mencaliak ke orang yang dapat lebih banyak daripada awak. Awak kalau mencaliak katih tadi Pak Ibu tak akan pernah bahagia Bapak Ibu. Bersyukur itulah yang akan menjadikan bahagia. Bersyukur makanya bahagia. Bukan bahagia dulu baru bersyukur. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Para lu awak mainge-inge nikmat kemerdekaan ko. Tengok bagaimana Nabi Musa alaihi salam menceritakan kepada kaumnya. Nabi Musa ko dengan kaumnya kan diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan dari apa? Dari Fir'aun. Lah berlalu kejadian. Biasanya kalau lah kejadian ko lah berlalu, orang kan lama-lama lupa. Dingin dan Nabi Musa balik. Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 6. Wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmatnya? Idh anjakum min ali Fir'aun. Allah selamatkan kalian dari Fir'aun. Ini Nabi Musa menceritakan kepada kaumnya kejadian yang lalu. Cubalah kalian kanak-kanak kecil Nabi Musa. Nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmatnya? Allah selamatkan kalian dari Fir'aun. Tabanam Fir'aun. Kalian diselamatkan oleh Allah. Yasumunakum su'al azab. Yang mana Fir'aun itu memberikan kepada kalian siksa yang sangat berat. Kejam luar biasa Fir'aun itu. Apa kejamnya Fir'aun Bapak Ibu? Yuzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak laki-laki kamu. Itu kejayaannya Fir'aun Pak. Anak ketek tak berdosa. Biasanya orang sakare-kare kepala orang, sakare-kare kepala mencari anak ketek tu sayang biasanya tu. Iku anak ketek dibunuh apa? Dan ikulah yang ditiru dek Yahudi di Palestina. Yang kita kenal dengan nama genosida namanya. Nenyo target tu anak-anak bayi. Jadi kerajonya tu sebenarnya mencontoh kerajo Firaun. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dan pada yang demikian benar-benar terdapat ujian yang sangat berat. Ikut ujian luar biasa baliknya kau. Kenapa Nabi Musa menceritakan itu? Supaya sadar nikmat aman itu adalah nikmat yang sangat besar. Dulu kalian ketakutan kan? Dahulu kalian dikaja-kaja dek Fir'aun. Kok punya anak laki-laki dibunuh anak laki-laki kalian tua. Akhirnya lah berlalu lah selesainya. Untuk apa Nabi Musa menceritakan itu? Supaya bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Begitu pula kita Bapak Ibu. Ya. Jadi begitu pula kita, kemerdekaan ini bukan sesuatu yang biasa. Ya. Karena itu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini harus dengan
melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kini konon yang sesuka hatinya, Pak. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Seolah-olah dipertentangkan antara negara dengan agama. Jilbab dilarang untuk paskibraka, untuk orang yang menaikkan bendera. Itu ketinggalan, Bapak Ibu. Menaikkan bendera biko-biko saja. Sedang atlet lebih baiklah atlet lain pakai jilbab gini. Atlet panjat tebing pakai jilbab tak. Pedusi, barak kebaliknya tak. Atlet angkat besi pakai jilbab. Tak ada istilah payah bergerak. Tak ada istilah payah bergerak lain. Sebenarnya otaknya tu yang bermasalah, Bapak Ibu. Otaknya yang bermasalah. Poluan berjilbab sekarang. Tentara perempuan berjilbab juga sekarang. Jadi memang Kapatanggo memang mencari ilik-ilik, Bapak Ibu. Ketinggalan itu norak itu, Pak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu sudah ketinggalan. Bayangkan, kemerdekaan diberikan oleh Allah, tapi ternyata sesudah kemerdekaan itu didapatkan sedikit demi sedikit. Kalau hidup lah pahlawan dulu, dia tokok kepada uji itu. Iya. Dan sangat disayangkan juga Bapak Ibu ya. Sekalipun awak kan tak tahu kondisi di lapangan. Sangat disayangkan juga. Anak-anak kita yang 18 itu mau saja untuk membuka jilbabnya, termasuk memotong rambutnya. Sekalipun awak kan tak tahu kondisi di lapangan, Pak. Entah apalah yang dilakukan terhadap mereka sehingga mereka bisa bersedia. Malah dulu orang tua yang ketika anaknya ke buka jilbab tu minta izin ke makam suaminya. Ya, udah anak awak ke buka jilbab. Sebentar saya. Kira-kira kecil Pak tu dalam, Pak. Jangan kau kerajuan kecilnya. Tambah marah saya dan baik kau kecilnya. Perkara yang wajib, Bapak Ibu. Perkara yang wajib itu tidak ada negosiasi, Pak. Yang boleh negosiasi itu adalah perkara yang sunnah. Contoh. Kau contoh kau. Ada orang yang bertugas menjadi paskibraka itu misalnya bercadar dia. Kemudian diminta untuk melepas cadarnya. Itu masih bisa dimaklumi. Ambo yakin tak akan terlalu heboh tu. Tapi kalaulah jilbab yang disuruh buka, Pak, dengan alasan keseragaman. Kalau alasannya keseragaman, kenapa tidak yang tidak berjilbab itu saja yang disuruh berjilbab? Kan seragam juga jadinya. Kan seragam jadinya tuh. Sekarang memang simbol-simbol Islam itu, Bapak Ibu. Orang yang berjilbab disuruh lepas jilbab. Orang yang tidak jilbab disuruh pakai jilbab. Celiklah, Pak. Orang kalaulah jadi tersangka, Pak, jaga jilbab. Celik, Pak Ibu. Itu kurang ajar tu, Pak. Saya benci dengan orang seperti itu. Tidak ada yang pakai jilbab sehari-hari tu, tapi sidang di pengadilan pakai jilbab tu. Jadi orang-orang ini sebenarnya ingin menjatuh-jatuhkan Islam, Bapak Ibu. Ya. Sembahyang tidak sehari-hari tu. Tapi kalaulah jadi tersangka, Pak, pakai kopiah tu. Kopiah jilo tu. Saya heran, kenapa setiap tersangka itu perempuannya selalu pakai jilbab? Kenapa laki-lakinya selalu pakai peci? Bapak Ibu masih ingat Gubernur Papua Barat kalau tidak salah. Siapa namanya? Lukas apa itu? Lah meninggal. Siapapun tahu dia itu Kristen, Bapak Ibu. Tahu orang pakai peci, Pak. Kalau peci nasional dia pakai, tidak masalah itu. Sebab peci nasional itu tidak ada hubungannya dengan agama. Itu hubungannya dengan budaya Indonesia.
Ikut betul-betul pakai songkok. Itu kurang ajar tu pelecehan tu Pak. Atribut-atribut Islam ku dipakai bila? Satu, di pengadilan. Yang kedua, minta sumbangan. Kalaulah kau minta sedekah Pak Ibu, pakai kopiah tu Pak. Pakai peci, nempadusinya pakai jilbab. Jadi begitu orang mendoktrin sekarang Bapak Ibu, yang pakai jilbab disuruh buka, yang tidak pakai disuruh pakai. Akhirnya heboh Pak Ibu. Sekalipun akhirnya keputusannya diizinkan, tapi kok tidak bisa dimaafkan begitu saja. Harus diusut dan harus diberhentikan ini orang ini. Tidak bisa kita mengatakan, oh maafkan aja lah. Antara maaf dengan hukuman itu bisa seiring sejalan Pak. Apa mabuk motor, rupanya si mati, minta maaf ke polisi, selesai tak Pak? Dia minta maaf ke Bapak, bagi cik polisi. Jadi, Bapak maafkan Pak, aman tu. Tapi hukuman tetap jalan. Antara maaf dengan hukuman itu bukan hal yang bertolak belakang. Nabi Adam diampuni tak oleh Allah Bapak Ibu? Diampuni. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatim fataba alaih. Allah menerima beberapa kalimat dari Nabi Adam. Diterima oleh Allah. Fataba alaih. Allah ampuni. Tapi ketika Nabi Adam diampuni, Nabi Adam tetap dihukum tak? Apa hukumannya Bu? Dikeluarkan dari surga. Jadi antara maaf dengan ampunan itu bukan hal yang bertolak belakang. Oh minta maaf, jadi tidak ada awak maafkan. Awak kau kan orang memang pemaaf kok. Tapi yang proses tetap berlanjut. Jadi itu kemunduran luar biasa Bapak Ibu sekalian. Namun sampaikan seketik Pak Ibu. Berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita luruskan dalam perayaan 17 Agustus kok Pak. Amu kalau lah banyak orang minta sumbangan di jalan setiap jalan Pak. Sepanjang jalan, itu tandulah tiba bulan Agustus tu Pak. Itu tandunya tu. Ambu mencari Pak Ibu tidak kreatif Pak. Ya. Dan saya yakin yang minta sumbangan itu tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya dari jorong, tidak ada. Kemudian nanti berapa dapatnya sehari, tidak ada laporannya itu. Penggunaannya untuk apa? Oh untuk perayaan 17 Agustus yang ambu makasih, perayaannya untuk apa? Kan tak jelas. Bapak Ibu sekalian, paling yang di kerajuan deku apa? Panjek Pinang. Panjek Pinang tu Pak, zolim tu Pak. Panjek Pinang tu kan tradisi Belanda yang kita hidupkan. Barat tu Pinang sedang tumbuh Pak. Sedang tumbuh berpotong tu. Sudah berpotong, bailangan lo, serat-seratnya. Sudah tu dia gila romok Pak. Dia gila hadiah, suruh orang majek. Itu kan kurang kerajo tu Pak. Ya. Itu kezaliman, itu dulu peninggalan Belanda Bapak Ibu. Dulu awak bansek, bahan pangan mereka kuasai. Makanya orang dulu Bapak Ibu sekalian, makanya banyak kreativitas dulu. Ada yang makan pakai ubi, pakai jagung, ya. Pakai apa nama itu? Tale, ya. Kalau barangnya kuasainya, kalau pun ada, nyo suruh tu, nyo buat, nyo gantung, suruh gantung dia awak tagaan, aku cari bawa tu. Jadi nama nonton Panjek Pinang kini ko, itu Belanda zaman dulu tu. Tu yang Belanda nama nonton dulu tu. Dah ibu awak mencari apa Ibu? Itu yang satu manjek-manjek tu siap.
Pasti di antara mereka ada anak kita, ada ponakan kita. Ya. Inyo berkubang-kubang pak awak bertepuk-tapuk tu. Belum lagi nanti dikaji Bapak Ibu solatnya apa? Solatnya tu. Belum lagi nanti dikaji Bapak Ibu nanti berbagai macam kemungkinan. Ndak ciek dua Bapak Ibu. Tak celancak orang satu tak celincir bah. Tinggal seorang di atas dah. Tangan licin pak. Jatuh bala miak ke bawah, mati. Mati apa tu pak? Mati syahid tu. Mati konyol tu Pak Ibu. Makanya di Kota Pariaman Pak, Kota Pariaman tahun kepatang. Itulah keluar edaran tegas tidak boleh lagi panjat pinang tu. Tahun patang dah tu. Karena beberapa daerah di Kota Pariaman lah banyak yang menelan korban jiwa. Ya. Di Nanggro Aceh Darussalam itu sudah lama tidak ada itu. Awak meminta-minta je lah, mohon bantuan untuk lomba panjat pinang. Kalau ndak ada pinti, ndak usah pinang tu dipanjat. Itu menyusah-nyusahkan diri. Oh, panjat pinang itu kan filosofi dari sebuah kerjasama, Ustaz. Kenapa harus panjat pinang? Tidak bisakah yang lain? Ancak dibuat lomba lari estafet Bapak Ibu. Satu grup tu isinya 5 orang. 1, 2, 3, sampai 5. Satu grup tu ber-5. Berarti 5, 5, 5, 5, 5. Abang larinya lah sampai ke tujuannya nyo agen tungkek. Nyo sambung dengan yang kedua. Talambek surang, talambek sadonya. Itu kan kerjasama juga itu. Kenapa tidak yang lain Bapak Ibu? Atau lomba cerdas cermat. Atau lomba kenegaraan, nama-nama pahlawan ibu kota negara. Kenapa bukan itu yang diperlombakan? Atau lomba hafalan Quran. Intinya sesuatu yang positif Pak. Makanya Bapak Ibu sebenarnya kalau ada orang minta-minta sumbangan tu harus tahu dulu tu untuk apa. Sebab kalau untuk model itu satu awak menyumbang, sebenarnya awak sedang membantu orang melakukan perbuatan dosa. Bukankah Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu melakukan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Makanya ambo jo anak-anak pun tak boleh calik panjat pinang tu Pak. Tak boleh. Tak boleh kita ikut memeriahkan. Kenapa? Karena itu adalah kezaliman. Ya, itu kezaliman Bapak Ibu. Susah orang dibuatnya. Belum lagi nanti solatnya lagi. Belum lagi nanti ada kecelakaan. Berbagai macam. Masa itu juga lagi Bapak Ibu lah 79 tahun merdeka. Panjat pinang je lah. Panjat pinang je sampai kini lah. Itu kan tak maju-maju je dia tu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ingatkan itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada bisu lomba-lomba model tu, larang anak awak satu. Larang kemanakan awak satu. Cuba Pak Ibu bayangkan orang yang panjat pinang tu, apa-apa bayangkan, apalah yang paling bawah bentuk wajahnya kira-kira Pak. Marasa itu Pak Ibu. Dipijak-pijak dia kawan. Apalah yang di atas tu banyak lo dosanya Pak. Tambah balik rasanya tu. Itu banyak sekali kejadian-kejadian akhirnya nanti terjadi kecelakaan. Jadi awak mencari-cari karajo. Ya, mencari-cari karajo. Apakah dengan begitu kita merayakan kemerdekaan? Ya. Rayakan dia dengan hal-hal yang positif. Ya. Dengan hal-hal yang baik, bukan dengan perbuatan yang membuang-buang harta, apalagi perbuatan yang di situ mengandung
dosa. Tidak elok kalau nikmat justru kita isi dengan hal-hal yang maksiat. Kata kita mensyukuri, tetapi sebenarnya kita mengkufuri. Itu sama saja orang mandi tapi dengan air comberan. Bukan berasih, tapi malah semakin kumuh. Siko di mana pacar rasuk Pak Ibu? Ha? Ale juga ada waktu. Dalam bek lo nyampe nak. Ya. Abah lo gomoknya tu buah. Itu sebenarnya unsur mubazirnya Pak Ibu. Amo calik bara pinang tabuang satio 7 balik Agustus. Bara pinang tabuang tu Pak. Sedang berbuahnya tu abah tabang lewat tu. Bara lo balik pinang tu sebatang tu Pak. Batang pinang tu. Ha? Ya kok perai bana kan mudarat yang lain kan. Mudarat yang lain lah. Belum lagi nanti unsur judinya kita tidak tahu lagi Pak. Ya, macam-macam kemungkinan tu Pak Ibu. Setidaknya yang jaleh tu pertama adalah menyakiti diri dan menyakiti orang lain. Tu jaleh tu. Ya. Kalau yang dimaksud tu kerjasama, cari yang lain bentuk kerjasama. Tarik tambang dah ada tu bu. Biarlah orang dapat tambang ameh, awak dapat tali tambang dah ada. Kenalah itu sama-sama tambang tu Pak. Tu mauji kekuatan. Ya. Jadi rancak lomba-lomba yang sifatnya bermanfaat. Ya, bermanfaat. Jangan melakukan hal-hal yang mubazir, apalagi hal yang sia-sia. Sebab memang 7 balik Agustus kok yang paling puncaknya mana Pak? Memang Panjat Pinang tu. Ya, memang itu ikonnya tu. Kalau Rayo identik dengan ketupat, ya. Kalau 17 Agustus identik dengan Panjat Pinang. Kan kasihan kita Pak Ibu. Belandanya sudah pergi, tetapi peninggalannya masih kita lanjutkan. Jadi sebenarnya awak lun merdeka jadinya lah. Makanya kadang-kadang mengecian merdeka, malu awak so Pak Ibu. Dia kare-kare malu awak. Itu banyak kini Bu. Tak masuk aku perlu juga ingatkan untuk Ibu sampean tadi. Jangan melakukan larangan-larangan Allah. Kau pedusi, laki-laki pakai baju pedusi itu tak boleh tu Pak. Itu pakai daster tu tak boleh tu. Allah melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan. Salah satu bentuk penyerupaan itu adalah dengan pakaian. Ya. Dengan pakaian. Tak apa-apa Pak Ibu kadang membola pakai daster. Pawai pakai daster. Ya. Awak tak sadar itu perbuatan yang dibenci itu. Laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Makanya dari awal kan Islam membedakan laki-laki dengan perempuan. Lainnya, akikahnya lah lain tu. Balain akikahnya. Laki-laki 2 ekor kambingnya, padusi 1 ekor kambingnya. Pakaiannya balain. Namanya balain. Kalau nya padusi lagi nama padusi, kalau laki-laki lagi nama laki-laki. Jadi jangan nanti laki-laki pakai pakaian perempuan. Tapi kalau padusi ku memang kemari masuk kadang-kadang kok. Baju yang dipakai oleh laki-laki, bisa aja pakai itu. Baju kaos kadang-kadang kan netral gitu. Ya. Kalau ibu-ibu pakai baju apa, ada kentara mana ada. Tapi kalau apa pakai baju ibu, itu kentara tu. Jatuh martabaknya, martabak mahal kini. Ya. Jadi besok itu perlu diwaspadai itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita menganggap itu perkara yang biasa. Ya. Ada pertanyaan? Last saya nak KKN petang. Alah. Oh iya. Silakan Pak. Iya, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau hukumnya dalam agama Islam, kalau istri tanpa sepengetahuan suami membuka HP, buka dompet, dan buka dinding itu tanpa tahu suami, sama dibolehkan gimana? Baik. Iya. Iya. Istri membuka sesuatu yang sifatnya barang-barang pribadi suami, seperti dompet, ya, seperti HP, seperti tas, ya. Aku beliau bertanya ke Mbok, kalau mau tanya ke ibu aja jawabannya. Pasti ibu subjektif. Kalau mau tanya ke ibu hukumnya boleh kecil ibu. Ya, pertama apa ibu? Secara hukum asal itu tidak boleh. Ya. Awak kaji secara hukum asal. Ya. Karena sebenarnya ketika seorang istri melakukan seperti itu, dia telah menyentuh kepada bagian-bagian yang sifatnya adalah privasi, pribadi sekali. Tapi kalau ada hal-hal yang mencurigakan, itu hukumnya bisa berubah. Ya. Suamiku setiap minta piti pak dak ado setarui. Setiap minta piti dak ado setarui. Malah ketika suami minta piti dak ado setarui, rupanya ado, Nabi membolehkan untuk mengambil. Ya. Itu ada hadis seorang perempuan namanya Hindun curhat kepada Nabi tentang istrinya Abu Sofyan. Abu Sofyan kau pilih piti banyak tapi ceke. Banyak Abu Sofyan kini nak. Nah, akhirnya kemudian dia curhat kepada Nabi. Kalau diminta tak dapat tu. Apa kata Nabi? Khudhi bil ma'ruf. Ambillah dengan cara yang baik. Artinya sekedar kebutuhan, bukan keinginan. Artinya boleh mambiak. Jadi ketika istri mambiak piti suami, dek ketika suami tu pilih, sebenarnya istri bukan mencilok, tapi istri mengambil haknya dengan paksa. Boleh setuju ibu tu? Itu ni kelamat dia ibu. Makanya suami tak boleh pilih tu. Dan ibu jangan gadang selera pula. Sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya. Kalau keinginan tak ada batasnya tu. Iya, betul. Dan suami isteriku intinya sebenarnya saling percaya harusnya. Termasuk HP. Kalau suami kau main HP, ibu isterinya, semua dekor aku tiap. Tapi kalau biasa saya gayanya tak ada salah tu. Tapi kalau langsung berubah berubah lo romannya pak. Berubah lo madoknya. Tu nyo preso dia isteri. Tu lain lo ceritanya tu. Ya. Ya, kadang-kadang memang apa namanya ya? Ada orang kalau ada orang tidak ingin diketahui, kok jangan-jangan kau. Kalau ada orang tak ingin diketahui sedang main apa, tiba orang langsung apanya. Berarti kan ada sesuatu yang kita khawatirkan tu pertama perselingkuhan. Pertama. Atau yang kedua pornografi. Atau yang ketiga ni kini jangan-jangan judi online. Kan ada akibat judi online petang pak, menyala abangku.
Memang menyalanya Pak. Bawa ke rumah sakit. Sudah ke rumah sakit, ke kuburan sudah tulai. Menyala abangku. Kini kan orang acok pakai simbol menyala kini kok. Tapi tak ada menyala, memang itu menyala cieknya. Polisi kan. Jadi memang secara hukum asal suami isteri itu harus saling percaya. Kenapa? Karena memang yang paling dakik Pak, memang suami isteri itulah. Dekatnya suami isteri hubungannya itu lebih dekat daripada orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua tetap ada aurat. Bapak ibu jangan anggap bapak ibu dengan anak bapak ibu berarti boleh terbuka aurat. Tak boleh. Punya anak awaknya tetap saja tidak boleh. Atau anak awak juga awaknya lah gadang. Punya kan anak awak tetap saja tidak boleh. Tapi kalau suami isteri tidak ada, makanya Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya. Apa makna pakaian kau? Saking dekatnya. Seseorang kan lekat dengan pakaiannya kan. Pakaian itu kan laki dia awak kan. Kan tak bajalah awak je pakaian awak kan. Seperti itulah hubungan suami isteri. Ini hukum asalnya jangan periksa-periksa. Itu hukum asalnya. Tapi kalau ada sesuatu yang mencurigakan, boleh. Ya. Boleh. Ya. Jadi hukum itu bisa berubah seiring dengan berubahnya keadaan. Ibu-ibu ada? Ya. Baik, nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan secara pribadi nanti sesudah solat. Kadang-kadang ada yang segan bertanya langsung ya. Ya silakan nanti. Ya, silakan nanti pertanyaan mengaji duduk namanya tu. Baik, kita cukupkan apa yang kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.